Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman semuanya yang sedang menonton. Perkenalkan, nama saya Ainun Najwa Saiden. Saya dari PS 22B, Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai perkembangan kognitif Jean Piaget dengan analisis video Sally dan Anna. Tugas ini bertujuan memenuhi mata kuliah perkembangan anak dengan dosen pengampu Ibu Dr. Cempaka Putri Dimala, MPC Psikolog. Langsung saja, Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang psikolog yang berasal dari Swiss yang hidup di tahun 1896 sampai 1980. Nah, teori ini memunculkan konsep skemata, yaitu bagaimana seseorang mempersepsikan lingkungannya. Nah, dalam teori Piaget ini terdapat 4 periode utama. Yang pertama ada periode sensori motor berlangsung pada usia 0 hingga 2 tahun. Dan yang kedua ada periode praoperasional yang berlangsung pada usia 2 hingga 7 tahun. Dan yang ketiga ada periode operasional konkret yang berlangsung pada usia 7 hingga 11 tahun. Dan yang terakhir ada periode operasional formal yang berlangsung pada usia 11 hingga dewasa. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan berfokus pada periode praoperasional yang berlangsung pada usia 2 hingga 7 tahun. Karena video analisis Sally dan Anna memerlukan anak umur 3 dan 5 tahun. Nah, periode praoperasional. Apa itu periode praoperasional? Periode praoperasional merupakan tahapan kedua menurut Piaget yang berlangsung dari usia 2 hingga 7 tahun, di mana anak-anak mulai mempresentasikan dunianya melalui kata-kata, bayangan, gambar, dan pemikiran simbolik yang melampaui koneksi-koneksi sederhana dari informasi sensori dan aksi fisik semata. Konsep-konsep yang stabil terbentuk, penalaran mental muncul, terdapat egosentrisme dan keyakinan-keyakinan magis disusun. Nah, dalam tahap ini, anak-anak mulai melukiskan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar, melampaui hubungan sederhana antara informasi dan sensori tindakan fisik. Meskipun demikian, menurut Piaget, anak-anak praoperasional ini belum mampu melakukan apa yang oleh Piaget sebut sebagai operasi, yaitu tindakan mental yang diinternalisasikan yang memungkinkan anak-anak melakukan secara mental apa yang sebelumnya dilakukan oleh fisik. Nah, berikut adalah video analisis Sally dan Anna yang saya lakukan pada anak usia 3 dan 5 tahun. Sebelumnya mohon maaf karena sebelum video ini saya melakukan tag video pada video lain namun tidak terdengar jelas. Pada suatu hari ada dua orang teman. Abai. Namanya Sally sama Anna. Mereka lagi main bola. Sally masukin bola ke kotak ini. Nah, habis itu Sally pergi dipanggil sama mamanya ke warung. Anna ngambil bola yang tadi Sally masukin ke kotak sebelahnya. Nah, kira-kira Sally bakal nyari kotaknya di mana? Bakal nyari bolanya di mana? Di sini. Di mana? Oke, benar. Nah, selanjutnya anak usia 5 tahun. Pada suatu hari ada dua teman. Namanya Sally dan Anna. Mereka bermain bola berdua teh. Sally masukkan bola sabok iya. Nah, terus Sally
mabok ieu. Nah, tos. Terila, Sally datang. Kira-kira cek Dede, Sally bakal neangan bolana ka mana? Dia. Ka dieu. Coba tinggal ya bolana tuh. Ayah. Ya, berarti anu bolana di mana? Teman-teman. Selanjutnya ada perkembangan kognitif anak usia 3 tahun. Nah, menurut saya perkembangan kognitif anak usia 3 tahun ini cukup baik. Yang pertama, bisa memperhatikan apa yang saya peragakan dan apa yang saya bicarakan. Yang kedua, kurang bisa fokus pada objek. Boleh teman-teman kembali lagi pada video sebelumnya. Kurangnya fokus pada anak usia 3 tahun ini pada objek yang saya tampilkan. Nah, yang ketiga, bisa memahami apa yang saya bicarakan. Dan yang keempat, pemikirannya terbatas. Dan yang kelima, termasuk pada subtahap fungsi simbolik. Nah, mengapa saya memberikan keterangan pemikirannya terbatas? Karena ketika saya menanyakan di manakah Sally akan mencari bola tersebut, namun jawaban si anak menunjukkan bola yang dipindahkan oleh anak, dan jawaban itu kurang tepat. Namun, hal itu sangat wajar karena anak usia 3 tahun ini termasuk pada subtahap fungsi simbolik. Nah, apa sih subtahap fungsi simbolik itu? Pada subtahap ini, anak kecil memperoleh kemampuan untuk membayangkan penampilan objek yang tidak hadir secara fisik. Nah, meskipun di dalam subtahap ini anak-anak kecil sudah membuat kemajuan yang berarti, pemikiran mereka masih terbatas. Dua bentuk keterbatasan ini adalah egosentrisme dan animisme. Nah, egosentrisme ini adalah kemampuan membedakan antara perspektif sendiri dan perspektif orang lain. Nah, yang selanjutnya adalah animisme. Animisme adalah keterbatasan lain dari pemikiran praoperasional, adalah keyakinan bahwa benda-benda mati memiliki kualitas yang seolah-olah hidup dan mampu bereaksi. Selanjutnya ada perkembangan kognitif anak usia 5 tahun. Perkembangan kognitif anak usia 5 tahun ini baik. Yang pertama, anak 5 tahun ini bisa memperhatikan apa yang saya peragakan dan apa yang saya bicarakan. Dan yang kedua, fokus pada objek yang saya peragakan. Dan yang ketiga, anak ini cukup tenang ketika memperhatikan dan ketika menjawab daripada anak umur 3 tahun. Nah, yang keempat, bisa memahami apa yang saya bicarakan. Dan yang kelima, termasuk pada subtahap intuitif. Walaupun jawaban yang diberikan oleh anak usia 5 tahun ini sama dengan anak usia 3 tahun, yang kurang tepat, namun menurut saya anak ini sudah termasuk pada subtahap berpikir intuitif, di mana subtahap intuitif ini adalah subtahap kedua dari berpikir praoperasional yang berlangsung ketika anak usia 4 hingga 7 tahun. Anak-anak mulai menggunakan penalaran primitif dan ingin mengetahui jawaban terhadap segala jenis pertanyaan. Idenya masih sederhana dan ia belum terlalu baik dalam menyelesaikan masalah. Ia memiliki kesulitan dalam memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi namun tidak dapat dilihatnya. Nah, selanjutnya ada perbedaan perkembangan kognitif anak umur 3 dan 5 tahun. Terdapat perbedaan antara anak umur 3 dan 5 tahun. Yang pertama, anak 3 tahun kurang bisa fokus pada objek yang ditampilkan. Dan sedangkan anak 5 tahun sangat fokus dan memperhatikan. Nah, anak 5 tahun lebih cepat tanggap daripada anak usia 3 tahun. Nah, kesimpulannya, teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget.
teori ini memunculkan konsep skemata, yaitu bagaimana seseorang mempersepsikan lingkungannya. Meskipun kedua anak di video tersebut sama pada tahap praoperasional, namun ada sedikit perbedaan yang unik pada kedua anak tersebut. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.